Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Faisal Dias Al-Kausar dengan NIM 2400300062. Saya Fareza Amin Mahuni dengan NIM 2400030024. Saya Muhammad Ali Ibrahim dengan NIM 2400030030038. Saya Cahaya Permono dengan NIM 240003009. Kami akan menjelaskan apa itu Teori Dari Psikologis. sosial psikologis. Ya, itu pokoknya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu teori sosiopsikologi dan maksudnya. Teori psikologi dalam komunikasi yaitu berfokus pada bagaimana faktor-faktor internal atau individu seperti persepsi, kognisi, emosi, dan motivasi dan kepribadian mempengaruhi proses komunikasi, baik dalam pengiriman maupun penerimaan pesan. Intinya, teori-teori ini mencoba menjelaskan mengapa dan bagaimana orang berkomunikasi seperti yang mereka lakukan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek psikologi mereka. Nah, untuk maksud dari teori ini adalah memahami perilaku komunikasi individu yang mengungkap alasan di balik pilihan kata, gaya bicara, respon, dan interpretasi pesan oleh seseorang. Nah, selanjutnya itu meningkatkan efektivitas komunikasi. Dengan memahami bagaimana pikiran dan perasaan mempengaruhi komunikasi, kita dapat merancang pesan yang lebih persuasif, jelas, dan relevan. Dan selanjutnya itu mengatasi hambatan pada komunikasi, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul akibat perbedaan persepsi, bisa kognitif atau konflik emosional. Terus ada memprediksi hasil komunikasi. Dalam beberapa khusus, teori-teori ini dapat membantu memprediksi bagaimana individu atau kelompok akan bersikap bereaksi terhadap pesan tertentu. Baik, untuk tokoh-tokoh dari teori sosiopsikologis. Yang pertama ada teori disonansi kognitif yang dikemukakan oleh Leon Festinger. Menurut beliau, individu cenderung mencari konsistensi internal antara sikap, kepercayaan, dan perilaku mereka. Ketika ada inkonsistensi atau disonansi antara dua atau lebih elemen kognitif, individu akan mengalami ketidaknyamanan psikologis dan termotivasi untuk mengurangi disonansi tersebut. Pengurangan disonansi dapat dicapai dengan mengubah sikap, perilaku, atau menambahkan kognisi baru. Contohnya itu ada seorang perokok yang sadar akan bahaya merokok, tetapi tetap merokok dikarenakan mereka mempunyai seorang kakek yang tetap merokok sampai tua dan tetap sehat saja. Yang kedua, ada teori penetrasi sosial yang dikemukakan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Menurut mereka, teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antar individu berkembang dari komunikasi yang dangkal atau superficial menjadi komunikasi yang lebih dalam dan intim. Proses ini digambarkan sebagai mengupas lapisan bawang, yang dimana setiap lapisan yang dibuka mengungkap informasi atau perasaan yang lebih pribadi. Dalam konteks teori komunikasi ini, memahami teori ini membantu kita menyesuaikan tingkat pengungkapan diri kita dalam interaksi dan memahami mengapa hubungan berkembang atau stagnan. Selanjutnya yang ketiga ada teori pembelajaran sosial yang dimana tokohnya itu Albert Bandura, dan punya teori itu begini. Sebagian besar pembelajaran manusia terjadi melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain, bukan hanya melalui trial dan error atau penguatan berlangsung. Contoh, pembelajaran bahasa anak. Seorang anak belajar berbicara dengan meniru suara, kata-kata, dan frasa yang diucapkan oleh orang tuanya. Yang kedua, kampanye kesehatan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yang menampilkan seseorang yang berhasil berhenti merokok dan mengalami peningkatan hidup atau kualitas hidup. Dan yang ketiga, pembelajaran keterampilan komunikasi. Seseorang yang gugup berbicara di depan umum mungkin mengamati bagaimana pembicaraan yang percaya diri menggunakan bahasa tubuh, kontak mata,
dan intonasi suara, lalu mencoba meniru gaya tersebut. Dalam komunikasi, media massa seringkali menggunakan teori ini untuk mempengaruhi sikap dan perilaku publik melalui penggambaran model-model tertentu. Dan ini selanjutnya nomor 4, teori jarum hipodermik yang tokoh. Awalnya tidak dikaitkan dengan satu tokoh spesifik, namun berkembang di awal abad ke-20 seiring dengan munculnya media massa. Bunyi teori. Teori ini menyatakan bahwa pesan media massa disuntikan secara langsung dan seragam ke dalam pikiran audiens yang pasif. Dan pesan tersebut akan memiliki efek yang langsung, kuat dan seragam pada setiap individu. Audiens dianggap tidak kritis dan mudah dimanipulasi. Catatan, teori ini sebagian besar sudah tidak relevan dan telah banyak dikritik serta digantikan oleh teori-teori yang lebih canggih. Contoh konkretnya kayak propaganda Perang Dunia. Selama Perang Dunia, diyakini bahwa propaganda itu yang kuat melalui radio atau surat kabar akan berlangsung melalui dan mengubah opini dan perilaku semua orang tanpa perlawanan. Iklan awal. Pembuatan iklan pada awalnya percaya bahwa pesan iklan yang diulang-ulang akan secara otomatis membuat semua orang ingin membeli produk. Dalam komunikasi, meskipun usang, teori ini penting untuk memahami bagaimana pemikiran tentang efek media berevolusi. Sekarang kita tahu bahwa audiens jauh lebih efektif dan selektif dalam memberikan informasi. Yang kelima, teori pengolahan kesan atau impression management theory. Tokohnya Erving Goffman melalui konsep dramaturgi. Bunyi teorinya adalah individu secara sadar atau tidak sadar berusaha mengendalikan atau memengaruhi persepsi orang lain tentang diri mereka. Mereka melakukan ini dengan memainkan peran dan menyajikan diri mereka dalam cara yang diinginkan. Mirip dengan aktor di atas panggung, ini melibatkan pengolahan verbal dan nonverbal. Contoh konkret, wawancara kerja. Seorang kandidat akan memilih pakaian yang rapi, berbicara dengan sopan, menunjukkan antusiasme, dan menonjolkan keterampilan serta pengalaman yang relevan untuk menciptakan kesan kompeten dan profesional. Dalam komunikasi, teori ini menjelaskan mengapa orang beradaptasi dengan audiens dan konteks komunikasi, dan bagaimana mereka menggunakan sinyal verbal dan non-verbal untuk membentuk persepsi. Yang keenam, teori atribusi atau attribution theory. Tokohnya adalah Fritz Heider dan Harold Kelly. Bunyi teorinya adalah individu secara alami berusaha menjelaskan mengapa orang lain atau diri mereka sendiri berperilaku tertentu. Mereka mencoba mentribusikan penyebab perilaku, baik kepada faktor internal, disposisi, kepribadian, kemampuan, maupun faktor eksternal, situasi, keberuntungan, dan tekanan sosial. Contoh konkret, rekan kerja terlambat, atribusinya internal, dia malas dan tidak bertanggung jawab, menyalahkan kepribadiannya. Atribusi eksternal, pasti ada kemacetan parah di jalan, atau mungkin anaknya sakit, menyalahkan situasi. Seseorang mendapat nilai bagus, atribusi internal, dia memang pintar dan rajin belajar. Atribusi eksternalnya, ujiannya memang mudah atau dosennya baik sekali, memberi nilai tinggi. Dalam komunikasi, atribusi mempengaruhi cara kita menafsirkan pesan orang lain dan bagaimana kita meresponnya. Jika kita mengatribusikan perilaku negatif pada faktor internal,
kita cenderung merespon secara lebih negatif daripada jika kita mengatribusikannya pada faktor eksternal. Ya, itu penjelasan dari saudara saya semua ini, termasuk saya. Tentang teori psikologis. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.